rekan Five TV, berjumpa lagi dalam liputan daring Five News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Amalia Dityaningsih. Yayasan Pusat Studi Kepemimpinan Indonesia mengadakan Kongres Pemuda secara virtual. Acara ini dilaksanakan sejak tanggal 26 hingga 28 Oktober 2020 lalu. Acara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh ternama ini bertujuan untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda di tengah-tengah pandemi. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Sumpah Pemuda biasanya identik dengan perayaan seremonial yang dilaksanakan setiap tahunnya guna memperingati semangat perjuangan pemuda Indonesia yang sejak dulu bersatu demi kepentingan bangsa. Namun di tengah kondisi pandemi saat ini, perayaan Hari Sumpah Pemuda harus dilaksanakan secara berbeda, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Pusat Studi Kepemimpinan Indonesia. Mereka berinovasi dengan menyelenggarakan rangkaian acara Kongres Pemuda Indonesia secara virtual, dengan mengangkat tema, merangkai gagasan, membangun harapan. Tema ini dipilih dengan tujuan agar para pemuda Indonesia memiliki wadah untuk menyampaikan gagasannya mengenai suatu permasalahan di daerah masing-masing, dan kemudian bersama-sama menciptakan resolusi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Biar pemuda itu kesini nggak dengan tangan kosong, tapi ada sesuatu yang mereka bawa, sesuatu yang mereka bisa diskusikan dan mereka berikan untuk Indonesia. Makanya kita membuat seleksinya dengan meminta para calon peserta membuat gagasan, bisa berupa artikel, video ataupun audio, yang kemudian nanti gagasan itu akan kita kelompokkan sesuai temanya dan itu akan dibahas di masing-masing tema. Sebenarnya pendaftarnya di awal itu sampai 200 lebih ya, 250 kayaknya, hampir 250, tapi setelah dikurasi sama panitia, terpilihlah kurang lebih 99 gagasan, dan kemudian kami menggenapkan juga karena memang targetnya 34 provinsi biar terwakilkan, menggenapkan dengan mengundang komunitas-komunitas yang aktif di daerah masing-masing. Sumpah Pemuda yang tiap tahun kita rayakan ini bukan hanya sekedar kita rayakan, bahwa ini adalah waktunya kita untuk merefleksi bahwa pemuda itu punya peranan penting di dalam menyatukan bangsa ini. Tapi bisa menjadi momentum awal kita nih dengan mengikuti berbagai kegiatan positif atau berkumpul dengan komunitas-komunitas kepemudaan. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 26 hingga 28 Oktober kemarin ini terdiri dari beberapa rangkaian acara, yaitu Pra-Kongres Pemuda Indonesia, Stadium Jenderal, dan puncaknya adalah dialog kebangsaan. Hadirnya beberapa narasumber penting seperti Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dan Antonius Beni Susetio selaku staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP juga semakin menambah antusias peserta selama acara berlangsung. Para peserta kongres pun mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab secara aktif dengan narasumber, sehingga harapannya setelah mengikuti Kongres Pemuda ini, mereka bisa langsung berkontribusi di daerah asalnya melalui penerapan gagasan yang telah mereka susun bersama. Mengetahui dan brainstorming antara pemuda-pemudi di penjuru Indonesia. Karena acara ini adalah acara se-Indonesia yang pasti banyak sekali sudut pandang dan perspektif dari berbagai provinsi dan juga keadaan yang berbeda-beda. Yang pasti ini bisa jadi masukan atau resolusi untuk pemerintah nantinya agar Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kita sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita di hadapan teman-teman yang lain atau di perwakilan provinsi yang lain. Nah, namun sayangnya penyampaian gagasan ini hanya diberi waktu sekitar 2 menit. Jadi saya merasa kurang dalam menyampaikan gagasan secara rinci. Pada Kongres Pemuda kali ini, saya mengambil komisi 1, yaitu tentang pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sumber daya manusia. Yang pasti, saya mengambil subtema yaitu mengoptimalisasi PJJ, di mana saya memberikan gagasan tentang coaching healing, yaitu sebagai transisi dari belajar secara langsung menjadi daring atau dalam jaringan, di mana solusi-solusi yang saya berikan yaitu tentang kesehatan mental dari siswa-siswi atau mahasiswanya terkait pembelajaran jarak jauh ini agar bisa lebih optimal dan mengikuti PJJ ini dengan baik. Pesan saya untuk pemuda Indonesia yaitu jangan takut untuk memberi gagasan atau ide, apapun ide itu dan sekecil apapun ide tersebut. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang kita tuangkan, apa yang kita berikan itu bisa bermanfaat oleh orang banyak. Dan juga yang kedua adalah jangan pernah takut untuk kolaborasi.
Jangan pernah merasa, aduh kalau misalnya kolaborasi pasti tersaingi oleh A. Aduh kalau misalnya berkolaborasi pasti ide aku akan diambil. Jangan pernah takut. Karena dengan kolaborasi ini, kamu bisa mengimprove dan juga justru menambahkan ide-ide yang kamu punya dengan teman-teman. Baiklah rekan-rekan 5TV, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Semoga berita tadi dapat bermanfaat bagi Anda. Tetap jaga kesehatan dan terus melaksanakan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Saya Amalia Dityanisi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 5TV, be kreatif.